Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi instrumen dan ekonomi politik kebijakan perdagangan WTO dan blok perdagangan. Oke, kita langsung saja pada materi pertama. Sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan perdagangan internasional. Nah, pada kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khusus mengenai ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Jenis kebijakan internasional itu ada dua. Pertama ada hambatan tarif, lalu ada hambatan non-tarif. Kebijakan hambatan non-tarif merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Lalu kebijakan hambatan tarif merupakan kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjiri barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk. Lalu, apa dampak dari dua kebijakan di atas terhadap perekonomian? Dampak bagi perekonomian pertama adalah tingkat kesejahteraan lebih rendah jika diterapkan kebijakan tarif dibanding perdagangan bebas. Kedua, tarif impor menyebabkan pergerakan level produksi kembali ke titik autarki. Ketiga, penurunan impor yang disebabkan oleh diterapkannya kebijakan tarif impor mendorong penurunan pada volume ekspor. Selanjutnya ada argumen free trade. Argumen free trade. Yang pertama ada teori-teori klasik, yang kedua ada teori Ricardo keunggulan komparatif, yang ketiga ada teori ekonomi kontemporer, yang keempat ada teori ilmu hukum, dan yang terakhir teori dampak free trade. Teori klasik yang pertama ada praktik merkantilis, yaitu kekayaan negara ditentukan oleh stok logam berharga. Arus perdagangan antar negara ditentukan oleh tingkat harga relatif, bukan absolut dari barang yang diproduksi. Selanjutnya ada teori ekonomi kontemporer. Yang pertama ada model komparasi dinamis, yaitu tentang manfaat perdagangan bebas. Yang kedua teori ekonomi baru. Selain faktor komparatif, ada faktor lain yang tidak kalah penting perannya sebagai penyebab perdagangan internasional, yaitu skala ekonomi. Teori ilmu hukum. Konsep Plato tentang keadilan sebagai right order, bahwa keadilan adalah prasyarat untuk kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang ketiga ada argumen yang menantang, yaitu para pendukung proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengatakan perdagangan antar negara melalui cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk persaingan. Argumen yang menantang free trade. Yang pertama, serangan terhadap teori comparative advantage. Yang kedua, perlindungan terhadap event industri. Yang ketiga, revitalisasi industri domestik. Yang keempat, anti perdagangan curang. Selanjutnya yang keempat yaitu teori ekonomi politik yang mendukung proteksi. Proteksi perdagangan adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor impor barang dan jasa. Proteksi mengambil berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Teori ekonomi mendukung proteksi yaitu teori the competitive advantage. Michael Porter dalam bukunya berpendapat bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk mewujudkan lingkungan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dan industri-industri untuk mendapatkan dan memelihara competitive advantage. Dan yang kedua, teori tentang dampak sosial perdagangan. Evolusi liberalisme multilateral.